Kita harus optimis bahwa Polri sebagai institusi besar tentunya dalam hal menjaga Kamtibmas, penegakan hukum, dan juga pun Richard Eliezer tentunya bisa kembali dinas dan Polri juga tentunya akan menjaga. Jadi kita percaya. Percaya. Jadi itu justru baik buat klien ya, buat Richard Eliezer. Dan yang kalau kita lihat bahwa di putusan pengadilan, Mas, bahwa Richard Eliezer bukan pelaku utama, dan di putusan pengadilan tidak pernah menyebutkan bahwa Richard Eliezer adalah eksekutor. Dan di putusan pengadilan Richard Eliezer adalah justice collaborator. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah pada tahap akhir pemeriksaan persidangan dan sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan semua telah mendapatkan hukuman. Dan yang paling ringan seperti kita ketahui adalah Richard Eliezer yang dihukum 1,5 tahun dalam posisi sebagai justice collaborator. Dan beruntungnya Richard Eliezer juga tidak di PTDH, dalam bahasa awamnya dipecat lah, tidak dipecat dari keanggotaan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Telah bersama saya sekarang ini adalah penasihat hukum dari Richard Eliezer, Bang Roni Talapesi, ya, sarjana hukum yang selama ini mendampingi, dan sebagai seorang lawyer muda yang hebat, tentu kita berterima kasih dalam kesempatan ini bisa ngobrol dengan Bang Roni. Apa kabar Bang Roni? Selamat siang Mas Feby. Luar biasa. Kabar baik. Ya. Terima kasih Bang Roni. Ini klien Anda ini menurut saya fenomenal lah. Ya, sosok yang fenomenal, luar biasa. Dia menjadi pembuka kotak Pandora dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Bang, bisa diceritakan Bang, apa yang Abang alami selama proses mendampingi si Richard Eliezer ini, mulai dari tingkat penyidikan sampai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum klien Anda 1,5 tahun, dan di Polri juga kemudian beruntung beliau tidak di PTDH seperti para terdakwa dari unsur kepolisian yang lain. Bang, silakan cerita Bang. Iya, terima kasih Mas Feby. Bahwa ini adalah proses panjang saya mendampingi Richard Eliezer. Bahwa pada awalnya ketika keluarga menunjuk saya untuk mendampingi Richard Eliezer, saya hari pertama ketemu Richard Eliezer, saya melihat bahwa anak ini harus dibela, harus dibantu. Kenapa? Karena saya lihat bahwa perkara ini yang sudah kita tahu ya sebelumnya 1 bulan, bahwa ada skenario, kemudian ketika Richard Eliezer mengaku, kemudian bagaimana proses berbaliknya Richard Eliezer ini karena dia berkomitmen untuk berkata jujur, dan saya lihat itu merupakan hal yang baik. Ketika saya bertemu pertama kali dengan Richard Eliezer tanggal 10 Agustus, saya melihat bahwa Richard Eliezer mengalami psikologi yang tertekan. Saya bisa bilang seperti itu. Pressure berat itu ya? Iya. Karena apa Mas? Karena kita tahu bahwa posisinya kan dia pangkat paling rendah. Kemudian ketika dia mau berkata jujur dan dia kooperatif, dan satu sisi yang lainnya bahwa dia melewati fase atau masa yang sulit buat dia, karena kita sudah mengetahui ya bahwa berdasarkan perintah kemudian dia harus menembak teman dia sendiri di mana tidak ada masalah sebelumnya. Kemudian bagaimana dia harus mengikuti skenario, di mana skenario itu adalah skenario dari Ferdy Sambo, saudara Ferdy Sambo, dan dia harus bertahan. Nah, tetapi ketika dia berhasil keluar dari situasi tersebut dan dia mau berkata jujur, kalau saya bilang seperti itu ya, bahwa ini adalah hal yang baik dalam hal bagaimana mengungkap kasus ini supaya menjadi terang.
Jadi ketika Richard mau berkata jujur, saya mendampingi tanggal 10 Agustus itu kan sudah mulai BAP lagi. Mulai BAP saya ikut mendampingi, kemudian saya melihat yang tadi saya sampaikan Mas Feby bahwa dia tertekan karena hal yang tidak mudah, kemudian saya coba untuk mendatangkan psikolog. Oh, jadi waktu itu sempat didatangkan psikolog ya, Iya, untuk menguatkan dia maksudnya. Menguatkan Richard Eliezer karena perlu pendampingan yang secara khusus ya. Karena Richard Eliezer dalam posisi waktu itu dia berusaha untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi kan. Karena kan ini BAP-nya maraton. Kemudian saya dampingi, kemudian berbicara sama Icat. Saya panggilnya Icat, Mas. Bahasa nama panggilannya Icat ya. Icat, kamu tidak usah khawatir, ada abang di sini, sudah ceritakan semuanya. Kamu kooperatif sama penyidik. Nah, di situ dia mulai ceritakan. Saya mulai meyakinkan, saya mulai ikut mendampingi. Terus saya bilang enggak usah khawatir bahwa orang tua juga pun sekarang kan dijaga juga dari Polri, karena waktu itu orang tua sudah dibawa ke Makobrimob dalam hal pengamanan dijaga supaya tidak ada terjadi hal-hal yang ini. Kemudian sudah di situ dia mulai terbuka, Mas. Proses penyidikan, kemudian dia sudah berani mengatakan apa yang terjadi. Kemudian BAP yang setiap hari berjalan, kemudian penyidik juga pun ya kalau saya bilang mereka juga pun ekstra kerjanya, sehingga mulai terang kasus ini, mulai dikumpulkan alat-alat bukti yang ada ya, kemudian mencocokkan dengan saksi-saksi yang ada, kemudian melihat dari peristiwa yang terjadi dari Magelang, kemudian Saguling, kemudian di peristiwa di Duren 3. Richard sudah mulai cerita seperti itu. Dan setiap hari saya memang konsen untuk mendampingi, karena apa? Sisi yang lainnya itu kan kita harus memulihkan traumanya. Jadi untuk menguatkan kondisi psikologisnya dia perlu terus didampingi. Terus didampingi, Mas. Karena saya melihat bahwa dia mau berkata jujur dan juga latar belakang dari keluarga yang sangat sederhana. Ya, dia hanya mau bekerja, mengabdi. Tapi kan ada permasalahan hukum ini kan tidak ada yang mau seperti ini. Dan semua sadari itu bahwa proses ini harus berjalan, karena waktu itu kalau kita lihat Mas Feby, karena bagaimana menjadi perhatian nasional ya kalau saya bilang seperti ini, karena semua kan di media massa juga pun semuanya melihat kasus ini. Betul. Kan jadi atensi lah, jadi atensi nasional kalau saya bilang. Saya juga pun tidak menyangka akan sebesar ini kan. Memang awal-awal itu Mas Feby, fokus saya adalah mendampingi Richard dulu. Jadi beberapa teman ketika saya diundang untuk bicara, memang saya fokus dulu nih sama Richard gitu. Bang, pada saat itu Richard Eliezer ini dibawa juga sebagai justice kolaborator, dia di bawah pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kebetulan saya juga pernah wawancara dengan Bang Partogi terkait dengan itu, dan Bang Partogi cerita bahwa seluruh keperluan dari Eliezer itu dipenuhi atau dilakukan oleh LPSK untuk menjaga keselamatan dia. Betul. Nah, dalam kondisi dia mendapatkan pengamanan ketat itu, apakah komunikasi Abang dengan klien lancar atau gimana, Bang? Lancar ya? Lancar, Mas Feby. Jadi kalau saya ceritakan sedikit waktu proses bagaimana LPSK mengasesmen Richard sebagai terlindung, sebagai justice collaborator atau witness protection ya kalau saya bilang seperti itu, bahwa saya lihat prosesnya itu memang saya sampaikan kepada Richard bahwa ketika kamu jujur, kamu harus menjadi justice collaborator. Kenapa? Karena ini akan meringankan kamu. Karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Saya sampaikan itu kepada Richard supaya Richard tidak ragu. Jadi saya sampaikan bahwa semua proses asesmen, interview, kamu harus kooperatif, kamu ceritakan semuanya. Kan kalau tanggal 10 itu, tanggal 11 ada asesmen, LPSK dengan full tim datang, ada yang interview, ada yang membaca mimik muka, ada yang bertanya, ada yang mendampingi, ada psikolog juga. Nah, di situ Richard sampaikan kan apa yang terjadi kan. Nah, hasil asesmen itu tanggal 11, tanggal 12 kalau tidak salah itu ya sekitar tanggal 13-14 dia diterima sebagai terlindung, sebagai justice collaborator. Itu bisa diceritakan kan proses, mungkin masyarakat awam perlu tahu seseorang yang berada di bawah perlindungan LPSK itu kondisinya kayak apa? Apakah diawasi CCTV
24 jam, makanan yang masuk harus diperiksa, orang yang bertemu dia harus menjalani asesmen dulu, perlunya apa atau gimana? Iya, jadi proses asesmen dulu, kemudian LPSK memutuskan bahwa pemohon ini bisa menjadi justice collaborator. Ketika sudah disematkan sebagai justice collaborator, kemudian ada perjanjian, Mas Febi. Di perjanjian itu adalah terlindung mendapatkan pengamanan terkait dengan keamanan, kemudian terkait dengan makanan, kemudian terkait dengan pendampingan psikolog, rohaniawan. Itu merupakan bagian dari pemberian dari perjanjian dari LPSK dengan Richard Eliezer. Jadi itu tidak sembarang orang boleh bertemu dia atau ada pengaturan sendiri. Siapa yang tidak boleh? Sembarang. Yang hanya bisa bertemu itu pengacara dan keluarga. Keluarga saja ya. Kalau pengacara yang bukan pegang dia, misalkan pengacara dari terdakwa lain nggak bisa. Nggak bisa ya? Dia nggak bisa. Sangat dia dibatasi ruang lingkupnya karena memang menghindari supaya tidak ada hal-hal yang terjadi apapun yang bisa membahayakan Richard. Dan memang petugas LPSK selalu ada di lokasi itu 24 jam. 24 jam. Ganti-ganti gitu Bang orangnya ya. 24 jam. Ya, Bang, ini ada satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan orang, dikomentari orang. Kenapa ketika harus berhadapan dengan Sambo, ya, dia menjadi saksinya Sambo atau sebaliknya Sambo menjadi saksi dia, kan itu cross itu. Dia begitu percaya diri gitu ya. Ya. Begitu percaya diri padahal kalau dilihat dari relasi kuasa kan jauh Bang. Ya. Ini pangkat rendah, ini jenderal bintang 2 senior gitu. Apa Bang yang Anda lihat dari sosok Richard Eliezer ini Bang? Ini ada tahapannya Mas Febi. Ya. Tahapan pertama yang saya sampaikan di awal bahwa dia ada ketakutan, bahwa dia merasa bersalah. Sisi yang lain ini kan kalau saya bilang psikologinya dia ya. Itu makanya kita datangkan psikolog untuk mendampingi Richard. Di fase itu Mas Febi kalau saya bisa bilang Richard itu di titik terendah. Oh, down betul ya. Down betul. Ini kan orang baru lihat ketika di persidangan. Tapi di awal itu down betul ya. Richard ini kan waktu itu tidak muncul dulu di media karena tidak ditampilkan kan. Tapi orang tidak tahu bagaimana Richard ini sedang berjuang untuk dia mengalahkan rasa ketakutannya dia. Bang, kalau boleh cerita sedikit Bang. Bentuk dari ketika down ini dia apa bentuknya? Apa dia bengong, apa dia nangis, apa dia teriak-teriak atau gimana? Saya bisa merasakan Mas Febi dari tatapan matanya. Oh gitu. Tatapan matanya itu saya bisa merasakan bahwa dia dalam posisi yang down gitu, dalam posisi yang sulit. Karena satu sisi dia harus melaksanakan skenario di mana sebulan itu dia bertahan menyampaikan skenario tersebut dan kemudian itu karena tidak sesuai dengan hati nuraninya dia mengaku. Itulah pergolakan batin kalau saya bisa bilang seperti itu. Jadi ketika dia mengaku, dia menyampaikan apa yang sebenarnya karena dia mencintai institusi Polri karena kan diminta untuk dia berkata jujur. Ketika dia menyampaikan hal tersebut, tentunya kan ini terjadilah pergolakan batin dan dia dalam posisi yang dia harus percaya siapa dan dia harus berbicara dengan siapa. Tentunya kan itu fase yang tidak mudah. Kalau saya bilang tahapan yang tidak mudah. Jadi saya mendampingi, saya ngobrol sama Richard. Ngobrolnya ketika kita berbicara soal perkara, sisi yang lainnya saya coba ngobrol tentang bagaimana hobi. Kita cerita yang tidak perkara saja bagaimana hobi, kemudian kamu suka naik gunung, abang kebetulan juga pencinta alam juga, suka naik gunungnya di mana, kita punya pengalaman bagaimana ketika kita naik gunung itu kan kita harus survive, jadi ketika kita harus bertahan di tengah-tengah gunung di alam itu jiwa survival itu harus terlihat. Nah hal-hal itu yang menguatkan Richard juga. Itu berapa lama Bang recovery sampai kemudian orang melihat penampilan dia di sidang begitu meyakinkan, begitu cerdas lah orang bilang. Iya, 3 bulan Mas Febri. 3 bulan ya, dia perlu masa recovery itu ya. 3 bulan itu masa recovery-nya. Kemudian pas persidangan, tahapan persidangan kita lihat bagaimana Richard awalnya begitu grogi. Karena awalnya grogi juga ya? Grogi ya, kita lihat bagaimana dia grogi, karena kan selama ini tidak ketemu orang banyak kan. Ya, betul. Dalam proses penyidikan. Kemudian ketika di persidangan, sebelum persidangan disampaikan kepada saya, Bang, saya mau menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga dari almarhum Bang Jos. Saya pengen menyampaikan secara langsung. Saya bilang, Cat, silakan kamu tulis aja di kertas. Karena waktu itu kan kamu sempat tulis juga di kertas kan, silakan saja. Ditulis di kertas kecil itu. Itu bahasa dia sendiri. Bahasa dia, itu tulisan tangannya.
Artinya abang juga tidak ikut mendikte, tidak ya? Tidak. Jadi saya bilang silakan saja Chad, tuliskan itu keluar dari isi hati kamu supaya orang bisa melihat ketulusan bahwa kamu mau memohon maaf, kamu mau berkata jujur, kamu memperbaiki, kamu sampaikan saja. Jadi itu dia tulis itu natural itu. Kemudian dia sampaikan seperti itu. Saya lihat bahwa Richard sudah mulai lebih baik ya. Saya bilang seperti itu. Ketika dia ada momentum dia membacakan permohonan maaf secara langsung, secara terbuka, itu lebih baik. Kemudian ketika persidangan saya tidak mengajukan eksepsi, saya bermohon kepada majelis hakim agar langsung masuk kepada agenda pemeriksaan saksi. Kemudian kalau kita lihat kan pemeriksaan saksi yang awal itu adalah datang keluarga dari almarhum Joshua. Ada orang tua dan kakak adik dari almarhum. Di situ momentum Richard juga sampaikan sebelumnya, Bang saya mau bermohon maaf langsung kepada orang tua. Saya bilang silakan. Jadi itu ide dia sendiri ya Bang? Dia sampaikan seperti itu, bahwa dia mau sampaikan permohonan maaf langsung karena merasa bersalah. Saya bilang Chad, semoga ini menjadi baik juga buat kamu karena kamu akan menjalani proses persidangan yang panjang. Dan ketika orang tuanya masuk ke dalam persidangan Mas, kemudian ada momentum dia bisa datang langsung bermohon maaf, berlutut. Dan saya lihat ketika keluarga dari keluarga Joshua dengan lapang dada memaafkan Richard Eliezer, kami berterima kasih ya. Kami sangat berterima kasih. Jadi ketika orang tua memaafkan Richard Eliezer dan dalam persidangan berikut itu Richard sudah mulai rilis. Lancar ya, rileks ya. Iya, dia sudah mulai bisa menerima keadaan. Karena dia sudah meminta maaf langsung dan dia sudah mendapatkan maaf langsung dan itu lebih baik dalam itu titik baliknya berarti titik baliknya. Kalau saya bilang itu adalah titik baliknya. Jadi ketika proses persidangan itu dia mulai lancar persidangan. Dan ketika menjadi saksi juga pun saya sampaikan, Chad udah sampaikan saja apa yang kamu tahu, gitu loh. Nggak perlu kamu ngarang-ngarang cerita, apa saja yang kamu ketahui itu yang kamu ceritakan. Makanya di proses persidangan itu yang diketahui, itu yang diceritakan menjadi saksi. Jadi dia nggak punya beban ya? Tidak punya beban. Karena beban itu Mas Feby ketika dia bertemu keluarga dan keluarga memaafkan, beban itu terlepaskan. Sedikit-sedikit mulai terlepas. Dia sudah mulai memaafkan dirinya dan ini baik buat Richard Eliezer kalau saya bilang. Bang, ketika jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana 12 tahun penjara, apa Richard Eliezer protes ke abang? Bang, kok begini jadinya jadi 12 tahun? Iya, kalau momen itu Mas Feby ya, teman-teman Tribun juga kan waktu itu ada di persidangan kan, melihat bahwa ketika Richard dituntut 12 tahun kami kaget. Karena dari proses persidangan Richard Eliezer ini sebagai justice collaborator. Kalau kita lihat bahwa berdasarkan keterangan Richard Eliezer baru terbuka kotak Pandora ini. Itu fakta persidangan. Kemudian diikuti oleh alat bukti yang lainnya. Jadi kalau Richard Eliezer disampaikan bahwa keterangannya berdiri sendiri itu salah besar. Saya mencatat bahwa ada dari lawyernya saudara Ferdy Sambo menyampaikan ratusan kali bahwa Richard Eliezer keterangannya berdiri sendiri. Kalau saya melihat perkara ini, saya mendampingi dari awal. Saya bilang keterangan Richard Eliezer tidak berdiri sendiri karena bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya. Jadi ketika Richard Eliezer sebagai justice collaborator di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diatur bahwa jaksa penuntut umum memberikan rekomendasi kepada LPSK memberikan rekomendasi kepada jaksa penuntut umum untuk menuntut paling rendah daripada terdakwa yang lainnya. Ini perintah undang-undang, Mas Feby. Jadi ketika Richard Eliezer dituntut lebih tinggi dari yang lainnya, itu membuat kami kaget. Jadi situasi persidangan ini Mas memang seperti naik turun ya. Jadi ketika kami melihat persidangan, fakta persidangan, kami berhasil meyakinkan hakim, kemudian menghadirkan alat bukti bahwa keterangan Richard Eliezer tidak berdiri sendiri, kami happy ya. Tapi ketika kami senang, tapi ketika Richard Eliezer dituntut tinggi, Richard sedih, kita ikut sedih. Dimana kan ada momen Richard berdiri, dia langsung peluk saya. Dan saya menguatkan dia, saya bilang, Chad, jangan menyerah. Ini belum akhir ya. Ini belum akhir. Saya bilang ini, apapun masalahnya, seberat apapun jalannya, kita harus lewati bersama. Saya sampaikan seperti itu. Ketika setelah proses tuntutan sampai kemudian abang pledoi dan putusan, apakah ini menjadi satu masa tersulit juga kedua buat Richard Eliezer, Bang? Iya, tentunya kan tantangannya Mas, bagaimana ketika 12 tahun saya sebagai pembela, penasihat hukum mau yang terbaik buat klien.
bahwa saya sadari bahwa peristiwa pidananya Richard melakukan penembakan, betul. Ya. Tetapi di dalam fakta persidangan yang mematikan itu bukan tembakan Richard Eliezer, tetapi tembakan yang di kepala. Kalau di dalam putusan majelis hakim yang menembak di kepala itu adalah saudara Ferdy Sambo. Ya. Jadi itu adalah fakta persidangan. Ya. Perbuatannya diakui. Memang ada memungkinkan bahwa di dalam KUHP ada penghapusan pidana. Ya. Tetapi saya sampaikan kepada tim bahwa ya udah, kita tidak muluk-muluk, setidaknya dia mendapatkan keringanan. Target kita adalah dia tidak vonis jauh dari 12 tahun. Itu targetnya tim penasihat hukum ya? Tim penasihat hukum. Waktu itu berapa Bang kira-kira targetnya? Kalau kalau kita lihat 2/3-nya kan 8 tahun. Paling kan range-nya sekitar itu aja. Ya. 8, 6, 7, ya paling ini 5 lah. Jadi ketika 1,5 itu berarti di luar ekspektasi ya berarti ya? Sangat di luar ekspektasi. Jadi kami proses bagaimana dari tuntutan 12 tahun dan kita harus menyusun pledoi. Ya saya boleh bilang ini pledoi ini kita peras bersama-sama. Kita berusaha untuk bagaimana hakim yakin terhadap pembelaan kami. Itu kita masukin, kemudian kan kita lihat bahwa bagaimana waktu proses persidangan ketika ada tuntutan 12 tahun kemudian ada dukungan dari para profesor. Ya, betul. Profesor akademisi, di mana ini ada profesor-profesor pidana, akademisi pidana dan berbagai lintas akademisi itu menyampaikan amicus curiae. Di mana amicus curiae ini adalah sahabat pengadilan. Mereka mengirimkan surat kepada majelis hakim melihat bahwa tuntutan dari jaksa penuntut umum ini melukai rasa keadilan. Karena sebenarnya ini kita berbicara di tataran hukum ya. Yang mengirimkan surat itu adalah profesor pidana. Yang mereka sehari-harinya mengajar soal pidana. Jadi kita tidak bisa meragukan kredibilitas mereka gitu kan. Ketika mereka menyampaikan amicus curiae dari Aliansi Akademisi Indonesia, itu saya sangat senang gitu. Kalau bilang itu karena saya di luar ekspektasi saya juga. Kemudian kan ada beberapa rekan-rekan juga dari NGO kan, dari ICGR, kemudian ada beberapa ikatan alumni dari Atmajaya Jakarta, dari Trisakti, itu mereka juga mengirimkan amicus curiae. Nah, ketika tuntutan 12 tahun kita harus menyusun pledoi, harus membela Richard Eliezer, kemudian ada dukungan amicus curiae, buat kami ini sangat baik. Jadi kita ketika itu kita berbicara bahwa memang ada peluang kalau Richard Eliezer dilepas, tetapi mungkin di tingkat pengadilan negeri sangat kecil kemungkinannya. Mungkin nanti di pengadilan tinggi atau di Mahkamah Agung. Tetapi ketika vonis hakim 1,5 tahun, buat kami alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi buat kami ini adalah penegakan hukum yang progresif, penegakan hukum yang melihat rasa keadilan dari segala sisi. Saya sampaikan apresiasi kepada majelis hakim, Pak Wahyu, Pak Morgan, Pak Ribut, karena bisa merangkai suatu perjalanan pengadilan di dalam suatu putusan yang menurut saya putusan tersebut sangat berkeadilan. Karena melihat Richard Eliezer sebagai justice collaborator dan melihat bahwa tuntutan jaksa dia sebagai alat atau dia sebagai pelaku yang melakukan penembakan itu. Jadi ini semua merangkai semua peristiwa persidangan menjadi suatu putusan yang menurut saya ini putusan yang sangat adil. Dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah tonggak sejarah. Kenapa saya sampaikan seperti itu, Mas? Karena putusan dari majelis hakim ini adalah putusan yang progresif. Dari awal kan saya sampaikan bahwa Mas Feby, saya dan teman-teman dan LPSK kita memperjuangkan seorang justice collaborator. Ini tidak hanya tentang Richard Eliezer aja, tetapi ini tentang penegakan hukum ke depan yang melihat bahwa peran justice collaborator ini sangat penting. Kalau tidak ada justice collaborator, perkara ini tidak akan terbuka, tidak akan menyentuh sampai kepada pelaku utama. Kalau saya bilang seperti itu. Kalau tidak menyentuh sampai pelaku utama, siapa yang rugi? Kita semuanya rugi. Kalau saya bilang itu bisa terjadi kekacauan nasional, Mas. Karena pada saat itu masyarakat sudah tidak percaya terhadap penegakan hukum. Betul, sampai di titik nadir kan waktu itu kepercayaan kepada law enforcement kita. Betul. Tapi ketika majelis hakim bisa memutus, publik akhirnya masyarakat yakin bahwa penegakan hukum di Indonesia itu
bisa kita harapkan dan bisa kita optimis bahwa kedepannya lebih ini reboundnya. Ya. Itu. Bang, tadi Abang kan sebutkan bahwa ada masa paling sulit yang dialami oleh Richard Eliezer ya Bang. Ya. Biasanya orang yang dalam kondisi tertekan itu muncul halusinasi Bang. Ya. Apakah klien Anda juga pernah mengalami halusinasi ketika dia mengalami suatu proses tekanan yang luar biasa di dalam perkara ini Bang? Iya Mas, bahwa saya bilang ya, ini kan beberapa tahapan ya. Bagaimana Richard Eliezer dari titik terendah kemudian berusaha bangkit pelan-pelan, kemudian dia mengalami trauma. Ada saat ketika dia mimpi tentang almarhum Joshua. Mimpi ya Bang? Mimpi. Mimpinya gimana itu Bang? Almarhum datang. Kemudian beberapa kali mimpi, kemudian dia sempat sampaikan bahwa Bang sudah Bang. Maksudnya kepada Joshua ya? Iya, Bang sudah cukup Bang. Saya akan menyampaikan yang sebenarnya, semua proses persidangan saya kan ini. Itu kan menurut saya itu adalah pengalaman dari Richard Eliezer ya. Kalau dibilang halusinasi juga mungkin ini bagian dari proses perjalanan ya. Tapi ketika itu dia bisa bermohon maaf kepada orang tua dan orang tua memaafkan, dan dia bisa memaafkan dirinya dia. Dan dia bisa menerima keadaan ini sehingga perjalanannya mulai terbuka, mulai lancar. Dan Richard Eliezer dalam hal ini di persidangan dia sudah mulai nunjukin bahwa dia bisa menjalani proses ini. Bang, selama proses mendamping klien mulai dari tahap penyidikan sampai putusan pengadilan, apakah Abang pernah mengalami ancaman, tekanan, rayuan, gangguan? Pernah nggak Bang? Iya Mas, saya memang waktu mendampingi Richard Eliezer, saya membatasi diri saya untuk bertemu dengan orang. Oh gitu. Kenapa? Karena saya tahu ini perkara besar. Kemudian bagaimana menjadi perhatian banyak orang. Jadi saya menghindari untuk bertemu dengan orang. Saya menjaga diri saya tentunya. Gitu ya? Kalau bahasanya seperti itu, menjaga diri saya Mas. Jadi kalau dibilang ada ancaman, saya tidak merasakan secara langsung, tetapi tentunya kan dalam proses ini saya harus menjaga diri saya juga, saya harus berhati-hati. Jadi saya prinsipnya gini Mas, kalau saya berjalan di jalan yang benar, saya yakin Tuhan semesta ikut mendukung. Jadi saya tidak usah khawatir. Jadi saya yakin bahwa semesta juga pun akan ikut mendukung. Jadi kalau ada orang yang niatnya tidak baik, orang yang niatnya tidak niatnya jahat, itu juga pun pasti akan pergi dengan sendirinya. Jadi selama proses saya mendampingi tidak ada. Bang, apakah selama proses ini mulai dari penyidikan sampai putusan kemarin, bagaimana hubungan antara Richard Eliezer dengan kedua orang tuanya Bang? Apakah dia bisa bebas bertemu atau bagaimana Bang? Iya, jadi kalau orang tua Desember kan situasinya sudah aman ya, Mas. Kan waktu itu sudah pulang ke Manado, kemudian ketika di Manado saya undang lagi kembali ke Jakarta karena itu ada momen Natal, jadi bisa bertemu. Jadi sejak Natal itu orang tuanya sudah di Jakarta. Ketika di Jakarta orang tua sering bertemu sama Richard Eliezer. Itu juga pun menjadi satu kekuatan buat Richard Eliezer dalam menjalani proses persidangan. Tapi proses ini orang tua itu menjadi tanggungan LPSK atau enggak Bang? Enggak. Tidak. Jadi orang tua ini juga saya bantu juga gitu Mas. Karena saya melihat bahwa kan ayahnya kan waktu itu kan sempat sudah tidak kerja, kemudian kan orang ibunya juga nggak kerja. Jadi ya enggak apa-apa lah, saya bilang saya ngomong sama istri, udah kita jagain lah, kita dampingi Richard sekaligus kita anggap seperti keluarga sendiri. Kalau pengamanannya polisi ikut bantu nggak? Pengamanan kedua orang tua ini supaya dia awal-awal kan dari Brimob ngawal ini pengamanan. Tapi belakangan tidak ya? Karena situasinya sudah kondusif ya, sudah aman. Bang, menurut Anda Komisi Etik di Polri tidak melakukan PTDH kepada Richard Eliezer. Menurut Abang ini baik buat Eliezer atau sebaliknya Bang? Ya, kalau saya kan sering ngobrol sama Richard bagaimana ke depannya, plannya seperti apa, rencananya seperti apa. Richard sampaikan bahwa dia sangat bangga ketika dia menjadi anggota Polri, khususnya Korps Brimob. Jadi itu merupakan cita-cita dari kecil.
Jadi harapannya adalah dia bisa kembali dinas. Ya. Kemudian kan waktu proses persidangan dia nunjukin sikap dia kooperatif, dia membantu proses persidangan dengan kejujurannya dia, sehingga putusan majelis hakim ini melihat bahwa buah dari kejujuran Richard Eliezer inilah vonisnya gitu loh. Jadi ini kan jadi perdebatan kenapa vonisnya ringan, kenapa vonisnya berat, apa tidak berat apa. Tetapi menurut saya ini adalah putusan yang adil. Kenapa? Karena hakim melihat bahwa kalau tidak ada peran Richard Eliezer, perkara ini tidak akan terbuka. Dan dia sebagai justice collaborator itu diakui dan ditetapkan dalam putusan pengadilan. Nah, berdasarkan hal tersebut, Mas, kemudian adakan sidang etik. Kemudian di dalam sidang etik ini kan menyampaikan bahwa Richard Eliezer didemosi 1 tahun. Saya tidak mengikuti secara langsung tetapi yang saya tahu bahwa ketika vonisnya di bawah 3 tahun itu tidak 3 tahun atau 2 tahun itu tidak dipecat. Ini kan sesuai dengan putusan paralel dengan putusan pengadilan negeri ya. Ya, saya pikir bahwa sidang etik ini juga pun memperhatikan putusan dari majelis hakim, fakta-fakta persidangan. Tapi kan hal persidangan etik tersebut kan karena ini saya tidak ikut jadi saya tidak mengetahui, tapi saya lihat seperti itu. Tapi kalau menurut Bang Roni, putusan ini artinya dia tetap bisa menjadi anggota polisi itu baik buat dia nggak? Iya, baik Mas. Baik Mas. Kita tetap kita harus optimis bahwa Polri sebagai institusi besar tentunya dalam hal menjaga Kamtibmas, penegakan hukum dan juga pun Richard Eliezer tentunya bisa kembali dinas dan Polri juga tentunya akan menjaga. Jadi kita percaya. Jadi itu justru baik buat klien buat Richard Eliezer. Dan yang kalau kita lihat bahwa di putusan pengadilan, Mas, bahwa Richard Eliezer bukan pelaku utama. Dan di putusan pengadilan tidak pernah menyebutkan bahwa Richard Eliezer adalah eksekutor. Dan di putusan pengadilan Richard Eliezer adalah justice collaborator yang membuka perkara ini. Jadi ini untuk meluruskan opini di publik bahwa yang menyampaikan bahwa Richard Eliezer adalah eksekutor. Kita merujuk kepada vonis hakim saja. Bahwa di vonis hakim tidak menyebutkan bahwa Richard Eliezer adalah eksekutor. Karena ini adalah fakta persidangan. Bang, Abang mengikuti persidangan itu secara intens. Karena punya klien di situ. Kalau boleh saya tanya Bang, menurut Abang kasus ini apa sih Bang motifnya Bang? Sampai kemudian diputuskan seluruh terdakwa diputuskan. Saya pribadi nih Bang, samar apa sebenarnya motif dari peristiwa ini? Mungkin Abang bisa memberikan insight. Silakan Bang. Saya lihat kan dari persidangan ini kan pembelaan dari penasihat hukum FS kan bahwa ini ada pemerkosaan. Tetapi di dalam fakta persidangan yang disampaikan oleh jaksa bahwa ada perselingkuhan. Ini kan sebenarnya kita lihat bahwa ini fakta persidangan yang terungkap Tapi sekali lagi bahwa Richard Eliezer posisinya ada di Saguling dan Duren 3. Kenapa? Karena di Magelang peristiwa yang disampaikan oleh pengacara maupun jaksa, Richard Eliezer tidak ada di dalam posisi itu karena dia sedang mengantarkan makanan. Dia posisinya ada di Saguling ketika dia dipanggil ke lantai 3 oleh saudara Ricky Rizal, kemudian posisi ada di Duren 3 ketika dia melakukan penembakan. Kemudian ini bersesuaian dengan keterangan Richard Eliezer ketika selesai penembakan, ada anggota Propam maupun Polres Jakarta Selatan interview Richard. Ada apa Richard sudah bisa sampaikan bahwa itu adalah peristiwa tembak-menembak. Ini bersesuaian dengan peristiwa di lantai 3 Saguling. Jadi motifnya apa Mas? Ini yang menjadi pertanyaan kita semua Tentunya juga pun hakim bertanya-tanya apa yang terjadi. Kalau saya lihat bahwa ini yang sebenarnya mengetahui ini adalah saudara Ferdi Sambo dan saudara Putri Candrawati. Apa yang terjadi mereka yang tahu. Jadi Abang sendiri juga sebenarnya saya juga nggak tahu. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Meskipun mengikuti sidang secara intens Pak. Saya pikir semua publik sudah bisa melihat kan ini menjadi apa Jadi tebak-menebak apa. Jadi kan kapan hari publik berharap ini akan terungkap di persidangan. Karena persidangan terbuka untuk umum. Tapi sampai akhir persidangan juga masih tidak terungkap secara jelas apa motifnya, meskipun kita tahu bahwa di dalam perkara pembunuhan berencana motif tidak menjadi unsur. Betul ya Bang? Bang, kalau boleh saya minta pendapat Abang. Tentu karena ini hukuman mati, ada yang 20 tahun, pasti mereka banding. Nah, apa yang ingin Abang pesankan? Karena perkara ini kan belum selesai betul. Saya pikir bahwa proses penegakan hukum ini kan semua berjalan sesuai dengan harapan kita bersama Tentunya kan nanti ada tahapan
teman-teman rekan-rekan dari pengacara FS atau PC kan akan mengajukan banding atau kasasi, kita lihat saja kan. Tetapi kan dalam hal ini bahwa saya pikir bahwa penegakan hukum sudah berjalan baik dan harapannya juga ke depannya tentunya lebih baik lagi gitu. Artinya jangan sampai kemudian apa yang sudah baik itu di tingkat berikutnya jadi amburadul lagi gitu. Ya, kita lihat nanti bersama karena kan ini bagaimana menjadi perhatian bersama ya. Menjadi atensi semua pihak ya Bang ya. Bang, boleh nggak Abang cerita? Ini pasti orang mengira bahwa dan tahu pasti bahwa Abang pegang klien ini nggak ada duitnya. Iya. Dari mana ada duitnya, ya kan? Iya. Nah, kalau boleh tahu Bang, bagaimana Anda mengelola, karena dengan demikian apakah Anda masih bisa pegang perkara lain ketika harus konsentrasi di sini? Dan nggak ada duitnya di sini, gimana nih Bang? Saya memang Mas dalam profesi saya sebagai pengacara di kantor saya, kita beberapa kasus itu memang kasus pro bono. Karena ini bentuk bagaimana kita tetap peka terhadap isu-isu orang kecil, wong cilik, peka terhadap isu masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi memang kantor saya kita terbiasa untuk melayani klien yang pro bono. Jadi tidak ada masalah. Jadi saya bisa subsidi silang kan dari klien yang memang secara mereka bisa membayar fee, dengan juga klien yang tidak bisa membayar lawyer fee, saya bisa subsidi silang. Jadi memang dari awal ketika saya jadi pengacara, saya sudah membiasakan diri saya untuk melatih kepekaan saya untuk peduli terhadap isu-isu orang kecil. Jadi tidak mengganggu dapur lah istilahnya Bang. Tidak mengganggu dapur. Kita mungkin pun kalau ini kita jangan sampai terlihat terganggu dapurnya. Iya. Jadi ya dalam perkara ini ya butuh kesabaran, Mas. Saya harus sabar, harus tenang, harus fokus, karena bagaimana perkara ini kan perkara besar, perkara besar dan perkara tidak mudah. Kalau saya bilang seperti Bu Mega bilang kesabaran revolusioner, akhirnya kita pun menang juga. Nah ini proses yang tidak mudah. Kita harus sabar ketika menghadapi berbagai pihak, kemudian bagaimana kita harus melakukan pembelaan secara maksimal sehingga bisa meyakinkan majelis hakim. Bang, menurut ini jujur Bang ya, Anda ketika nangani kasus ini pernah merasa takut gak Bang? Yang ini? Ya manusiawi takut Mas Firk. Ya takut ya Bang? Takut ya. Apa yang di bagian mana atau takut soal apanya Bang? Bisa dijelasin? Kita tahu kan pada saat itu kan Ferdi Sambo, saudara Ferdi Sambo kan itu dulu kan Kadif Propam kan, polisi. Tentunya kan saya pikir bahwa semuanya sudah mengikuti peristiwanya ya, bagaimana waktu itu rumit banget. Tentunya kan di awal-awal itu kan secara manusiawi ya. Tentunya saya juga pun harus waspada, saya harus menjaga diri saya dan keluarga saya dan menjaga tim saya. Tentunya kan proses itu kita harus lewati. Tetapi ketika sudah lewati ternyata tidak ada apa-apa juga gitu. Jalannya gelinding aja kan. Karena awal apa sih Mas? Kalau kita punya niat baik, semesta ikut mendukung. Itu aja prinsipnya. Bang, di antara perkara-perkara yang pernah Abang tangani terutama pidana ya. Apakah ada yang lebih menghebohkan dari ini? Atau membuat Anda harus berkonsentrasi penuh timbang yang ini Bang? Hanya perkara ini yang jadi ini yang paling tinggi sepanjang. Paling tinggi. Paling tinggi tensinya. Dulu saya pernah mendampingi Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok, waktu di kasusnya persidangannya beliau. Ya itu ya situasinya juga pun ya lumayan ya. Tetapi kalau yang untuk kasus Richard Eliezer ini benar-benar tensinya tinggi. Dan saya juga pun karena saya sebagai ketua tim, koordinator tim, jadi saya fokus dari awal pendampingan, saya ngikutin BAP dari awal itu saya ikutin. Jadi saya benar-benar fokus setiap BAP saya harus pelajari dan saya harus mengerti perkara ini sehingga ketika di persidangan, ketika ada pembelaan atau Richard Eliezer diserang, saya tahu cara menjawabnya seperti apa. Tapi ya kan itu Mas, saya harus sabar, harus tenang, harus tetap berusaha supaya situasinya tetap tenang. Karena kita tidak boleh terpancing supaya emosional, kemudian kita harus berdebat dengan jaksa atau hakim. Saya hindari itu. Saya tidak mau, karena apa? Situasinya adalah Richard Eliezer sudah mau kooperatif. Saya tidak mau sebagai pengacara malah merugikan klien saya. Kan target kita adalah meringankan. Dan alhamdulillah target itu tercapai. Bang Roni,
tentu membaca kitab, penonton kita kepingin tahu lebih dalam mengenai Bang Roni. Bisa cerita dong Bang mengenai perjalanan itu pada singkat lah Bang. Ya, mulai dari kecil sampai kemudian menjadi seorang lawyer Bang. Silakan. Saya lahir besar di Papua Barat, Manokwari. Manokwari ya. Iya. Orang tua saya dulu kerjanya di Papua. Ya. Kemudian ayah saya meninggal saya umur 3,5 tahun. Kemudian saya dulu sekolahnya di SD Katolik di Manokwari. Kemudian SMP Katolik, kemudian ibu saya meninggal, saya harus pindah ke Manado, saya sekolah di SMA Rexmund di Manado. Kemudian ya. Jadi SMA nggak punya orang tua lagi? Nggak punya orang tua. Jadi itu proses bagaimana saya akhirnya terbentuk saya seperti ini. Mandiri ya Pak ya? Mandiri, kemudian peduli terhadap isu-isu yang orang kecil, orang yang tertindas. Karena dari kecil saya pengen menjadi pengacara. Oh, jadi memang cita-citanya beda. Setelah SMA masuk ke Fakultas Hukum. Saya datang merantau ke Jakarta, masuk kuliah di Atmajaya Jakarta. Jadi kenapa dulu saya mau jadi pengacara, Mas? Karena waktu di Papua saya kan bergaul sama teman-teman yang dari Papua ya. Jadi saya melihat bahwa mereka hidupnya susah, mereka ini butuh dibela, mereka butuh pendidikan, mereka butuh pelayanan rumah sakit yang bagus. Itu yang membuat saya dari kecil terbentuk. Kalau melihat ada ketidakadilan itu yang membuat saya jadi terusik lah. Sehingga saya bilang, saya ini kayaknya harus jadi pengacara deh biar saya bisa bela orang Papua. Dulu kan seperti itu. Gitu ya? Saya harus bela orang Papua. Jadi SMP juga pun saya udah tahu saya mau jadi pengacara. Sampai SMA juga teman-teman saya bilang saya akan jadi pengacara. Saya akan bela orang kecil. Nah, dalam proses perjalanan kayak jadi pengacara, saya dulu pernah bela korban tabrakan Tugu Tani. Nah, mulai dari situ Mas. Dalam beberapa kasus juga saya dampingi kasus-kasus dari masyarakat dari yang tidak mampu, itu saya dampingi dan saya membangun kantor hukum saya sendiri dari 2009. Kemudian saya bikin kantor sampai sekarang ya berjalan baik gitu. Bang, ketika menjadi lawyer ini, apakah Abang punya ya semacam pamali gitu ya? Saya nggak mau tangani perkara perceraian, nggak mau ada pamali nggak Bang? Saya tidak memegang perkara perceraian. Oh enggak ya Bang? Enggak. Ya. Dari awal komitmen saya seperti itu. Kalau perkara terorisme, perkara korupsi gitu, masih oke? Saya lihat dulu. Oh, lihat dulu perkaranya ya. Jadi saya dalam menangani perkara, ketemu klien, saya lihat dulu perkaranya seperti apa. Memang kan kita tidak boleh menolak klien kan, di dalam etik advokat kan seperti itu. Tetapi dalam hal ketika klien dia tidak mau berkata jujur, kemudian dia menutupi sesuatu, tentunya saya juga tidak mau terjerumus dalam hal-hal tersebut gitu kan. Saya menjaga. Jadi saya bilang ke klien, kalau kamu tidak berkata jujur, nanti yang susah kamu juga. Ada 1-2 seperti itu Mas. Dari awal itu dia nggak mau terbuka, akhirnya dalam perjalanan ada masalah, ya saya bilang, karena kamu dari awal nggak mau berkata jujur. Kalau kamu berkata jujur, kita tahu belanya bagaimana. Jadi kalau salah ya salah gitu. Tapi kita bisa membela, bisa meringankan bagaimana caranya, itu nanti kita siapkan gitu pelayanan. Itu termasuk perkara terorisme. Abang mau nggak tangani perkara Saya belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah. Tetapi kalau ada hal-hal yang terkait terorisme terus mau berubah diri menjadi lebih baik, tentunya kenapa tidak kita Karena ada sisi gini Mas. Dalam saya sebagai pengacara, kita bicara tentang pasal-pasal, tentang KUHP, tentang KUHP. Tetapi buat saya adalah yang terpenting adalah sisi humanismenya. Kita jangan melupakan bahwa ada sisi humanis yang harus kita perhatikan, sisi kemanusiaan. Kenapa seseorang itu berbuat kejahatan? Apakah latar belakangnya kenapa? Karena dia lapar, karena dia tidak mampu. Itu aspek itu harus juga kita perhatikan. Tetapi kalau memang di dasarnya penjahat, ya ngapain kita belain kan? Tetapi kalau ada aspek saya ini bisa melakukan tindak pidana karena faktornya seperti ini. Nah, sisi humanisnya itu yang harus kita perhatikan. Terus saya punya keluarga, saya punya anak di rumah, istri saya bagaimana. Itu yang membentuk saya supaya saya mendampingi klien saya selalu memperhatikan sisi humanis, sisi kemanusiaan. Ya. Jadi itu yang paling penting ya Bang. Ini satu pertanyaan pamungkas untuk Abang. Abang terakhir ketemu dengan Richard Eliezer kapan? Saya ketemu 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Nah, setelah ini
apa yang ingin Anda bangun relasi dengan si Richard ini, Bang? Yes, selanjutnya ke depan mau ngapain Anda? Mas Feli, saya sudah anggap seperti adik saya sendiri. Oh gitu. Saya sudah anggap seperti adik saya sendiri. Orang tuanya saya sudah anggap seperti keluarga. Tunangannya sudah seperti adik saya sendiri. Tali silaturahminya bakal forever gitu ya. Iya. Ya gitu. Itu Mas, bahwa sisi kemanusiaan itu harus kita tetap jaga. Kita jaga. Ya, bahwa silaturahminya harus ada. Dan itu membuat saya dalam membela itu saya bisa, kalau dibilang saya bisa melakukan yang terbaik karena itu dari hati. Ya itulah. Tapi kalau saya ngomong kan kelihatannya gimana, tapi ya itu harus dari hati pembelaannya. Jadi sehingga hal-hal yang di luar persidangannya juga pun ini bisa kita perhatikan gitu. Iya. Baik, Tribuners, kita sudah ngobrol cukup panjang dengan Bang Roni Talapesi, penasihat hukum Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dan membuka kotak Pandora yang terkait dengan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Terima kasih Bang atas ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Semoga ngobrol kita ini akan membawa manfaat buat para pemirsa dan para Tribuners sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, dan jangan lupa tetap bahagia. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.